Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengubah power amplifier mobil menjadi power amplifier rumahan. Nah, ini yang mereknya Kicks ya. Terus ini juga sudah saya modif dan sudah bisa digunakan untuk ampli rumahan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ikuti terus video saya kali ini ya. Sekarang kita buka dulu ya teman-teman untuk power ini supaya bisa melihat bagian dalamnya. Oke, ini sudah berhasil kita lepas ya teman-teman. Amplifier mobil ini sebelumnya kerusakannya mati total teman-teman. Jadi ada beberapa komponen yang rusak. Ya, itu yang pertama ini ya, elko di catu dayanya yang nilainya 4700 mikro 35 volt. Salah satunya meledak teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini elko ini terpasang di sini sama di sini. Jadi ini bagian catu dayanya. Nah, kemudian saya ganti dengan elko yang ada di toko komponen di dekat rumah saya yang nilainya 4700 mikro 50 volt. Jadi untuk voltnya lebih tinggi lagi 15 volt ya, nggak apa-apa ya. Yang penting mendekati ke 35 volt. Dengan menaikkan voltnya ini juga saya pikir jadi menghindari resiko meledak seperti ini lagi. Nah, selanjutnya komponen yang rusak itu ini teman-teman, transistor finalnya yang ini yang sudah saya ganti baru ya. Nah, yang rusak itu ada satu channel. Ini kan amplifier mobil 4 channel ya. Salah satu channelnya bagian TR finalnya short teman-teman. Nah, ini dia yang short. Nah, jadi cara mengetahui short atau tidaknya transistor finalnya ini, kita bisa melakukan pengukuran menggunakan avometer analog seperti ini teman-teman. Kita letakkan switchnya di kali 1 ohm. Baru kemudian kita ukur kaki-kaki dari transistor ini. Nah, ini yang B778. Saya letakkan jumper hitam di sini, kemudian jumper merah secara bergantian saya pindah. Nah, ini jadi konfigurasi kakinya adalah basis, kolektor, emitor. Saya letakkan basisnya di kaki paling kiri dengan jumper hitam, kemudian kolektor emitornya kaki merah. Ini kan bergerak ya. Kemudian setelah saya balik, nah jarum avonya bergerak lagi teman-teman. LED-nya juga nyala. Itu tandanya dia short teman-teman. Nah, ini juga kalau diukur bolak-balik pun dia nge-short. Nah, kemungkinan penyebab elko tadi meledak itu karena transistor final ini yang nge-short teman-teman. Yang ini juga sama, yang D998. Nah, ini bergerak ya teman-teman. Kemudian saya balik lagi, dia bergerak juga. Nah, kalau yang tadi dibalik kan nyala terus lampu LED-nya ya, yang lampu LED di avometernya. Ini short full. Kalau yang ini setengah short ya teman-teman, karena LED-nya nggak nyala ya.
Nah, tapi dia jarumnya bergerak. Terus kalau dibalik, LED-nya baru nyala dan jarumnya juga bergerak. Ini setengah short, yang ini short. Kita bandingkan sekarang dengan transistor yang masih baru. Ini saya punya stoknya ya teman-teman. Ini yang B778. Coba kita bandingkan. Nah, ini bergerak jarumnya. Berarti ini jenisnya PNP ya, B778 ini. Terus kita balik jarumnya, jumpernya maksud saya. Nah, ini nggak bergerak. Ini yang masih bagus teman-teman. Dan kaki kolektor emitornya juga kalau diukur dia nggak boleh nyambung. Nah, ulangi ya, saya balik. Bergerak jarumnya, balik lagi, jarumnya tidak bergerak, dan kalau diukur pada kolektor emitornya dibulak-balik juga jarumnya tidak bergerak sama sekali. Nah, ini menandakan transistor B778 ini masih bagus. Terus yang ini D998 juga sama ya teman-teman. Ini diukur, jarumnya bergerak. Ini jenisnya NPN ya. Nah, ini nggak bergerak. Terus kolektor emitor juga nggak boleh nyambung. Nah, itu yang bagus ya teman-teman. Sekarang baru kita mulai untuk membahas bagaimana cara memodifikasi power amplifier ini menjadi power amplifier rumahan. Kalau pada mobil kita kan menggunakan tegangan aki 12 volt DC ya. Jadi tegangan dari aki itu nantinya akan diubah menjadi tegangan AC oleh rangkaian inverter di sini. Nah, ini ada toroidnya harusnya di sini ya. Dari trafo toroid ini nanti akan mengeluarkan tegangan CT teman-teman. Ini CT-nya ya. Nah, di sini yang mensuplai rangkaian catu daya di sini. Di mana rangkaian catu dayanya menggunakan 2 buah dioda Schottky dan 2 buah Ilco. Karena kita mengubahnya menjadi amplifier rumahan menggunakan trafo 10 ampere, maka kita akan memotong rangkaian inverter ini dan langsung kita salurkan tegangan CT dari trafo ke rangkaian catu daya ini. Saya menggunakan trafo 10 ampere dengan tegangan CT 25 volt. Nah, ini CT-nya, ini tegangan 25 voltnya teman-teman. Kemudian pada primer trafo saya kasih fuse 10 ampere. Di bagian sekundernya juga saya kasih masing-masing fuse 10 ampere untuk output 25 volt CT-nya. Baru saya hubungkan ground dan tegangan 25 volt CT tadi ke soket ini. Ground ke ground, kemudian 25 volt ke remote, 25 volt ke B+. Bagian groundnya sendiri saya jumper ke ground catu daya teman-teman. Ini saya jumper ya, karena ground ini, ground inverter aslinya tidak terhubung dengan ground catu daya. Karena inverternya sudah nonaktif dengan cara melepas trafo toroid ini, jadi aman ya kalau saya jumper seperti ini. Aman, nggak akan aktif ini, nggak akan berpengaruh ke rangkaian inverter. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana di mana letak ground dan di mana letak
tegangan CT dari trafo yang harus kita hubungkan dengan kabel ini. Nah, ini soket remote dan B plusnya saya lepas ya teman-teman, kemudian saya tekuk, saya solder dengan kabel seperti ini. Nah, ini yang nantinya menyalurkan tegangan 25 volt AC dari trafo CT. Lalu bagaimana cara mengetahui di bagian mana kita harus menyambungkan ground dan tegangan 25 volt AC ini? Kita bisa lihat dari bagian sekunder dari trafo toroid ini teman-teman. Nah, ini ya toroid. Ini ada 4 lubang. Yang tengah ini adalah groundnya teman-teman. Kemudian yang 2 ini adalah tegangan AC-nya. Di sini kita bisa urut juga untuk mengetahui groundnya. Kita juga bisa lihat dari konfigurasi kaki elko ini teman-teman. Ini akan menjadi tegangan plus, pertemuan ground dengan plus ini, min dengan plus dari elko ini menjadi ground, dan kaki min yang ini menjadi tegangan min. Jadi catu daya ini nantinya menjadi catu daya simetris ya teman-teman. Nah, jadi kaki groundnya di sini yang terhubung ke 2 elko tadi. Nah, ini kaki elko tadi ya, yang 2 itu. Nah, ini sama ini 1 2 3 4. Ini tegangan groundnya ke sini. Nah, ini tadi kan tempat trafo toroidnya. Nah, ini groundnya. Kemudian di kaki trafo toroid yang ini kita hubungkan dengan tegangan 25 volt AC tadi. Nah, ini outputnya kita urut aja. Nanti ada jumper ke sini. Nah, baru nanti dia nyambung ke dioda Schottky yang di sini. Ada baiknya kita potong aja jalurnya ini ya teman-teman, biar nggak berpengaruh ke rangkaian inverter. Atau teman-teman juga bisa lepas jumper ini ya, ini kan ada jumper ya. Kalau saya ini sudah terlanjur tak potong jalurnya, jadi nggak apa-apa, sama aja ya. Ini tak potong pakai cutter. Jadi jumper ini sudah nggak terhubung dengan dioda ini. Nah, dari kabel ini yang bertegangan 25 volt AC saya sambungkan ke sini menuju ke dioda. Kemudian kaki satunya yang ini dia. Nah, ini jumpernya. Dari sini di jumper ke sini, ini dia. Ini juga sudah saya potong jalurnya ya, pakai cutter dikerik. Nah, ini saya sambungkan ke sini. Dia juga nyambung ke dioda ini. Seperti itu cara penyambungannya teman-teman. Mudah bukan? Sangat mudah ya teman-teman. Semoga penjelasan saya bisa dipahami ya. Kemudian untuk membuktikannya, mari kita ukur tegangan yang keluar dari catu daya ini ya, berapa volt ya. Nah, ini sudah teraliri tegangan listrik ya teman-teman. Sekarang kita ukur dengan avometer digital untuk melihat tegangannya. Kita ukur dulu tegangan inputnya. Ya teman-teman, di samping ini ground, kemudian kita ukur di sini ada 23,9. Nah, ini karena tegangan listrik di rumah saya lagi drop ya teman-teman. Yang ini 24, yang mendekati lah teman-teman ya. Nah, 24 juga. Kemudian kita ukur tegangan dari ini catu daya ini. Kita taruh groundnya di sini, kemudian outputnya di sini teman-teman.
Nah, tegangannya 32,2 volt untuk tegangan plusnya ya. Kemudian sekarang kita ukur tegangan minnya. Tegangan minnya di sini teman-teman. Ini ke sini. Nah, di sini juga boleh ya. Min 32,2 ya, sama ya teman-teman. Jadi tegangannya sudah simetris. Ini 32,1 ya, 32 volt. Kemudian minnya 32. Oke. Kemudian kita ukur juga tegangan untuk tune kontrolnya. Dia ada di sini. Biasanya tegangannya 12 sampai 15 volt ya teman-teman. Nah, di sini dia. Sebentar, saya ambil dulu ini. Pindah di sini. Nah, ada 16,6 ya, mendekati 15 ya teman-teman. Masih aman ya. Oke deh, sekarang kita rakit dulu lagi, baru kita hubungkan ke speaker ya teman-teman. Jadi model modifikasi seperti ini bisa mengangkat sebuah subwoofer 12 in, kemudian 2 buah speaker full range ya, dan 2 buah tweeter. Masih bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita hubungkan ke speaker ya. Maaf, di tempat saya lagi turun hujan ya teman-teman, jadi agak berisik suara hujan. Nah, untuk konfigurasi pemasangannya, dari sound card saya menghubungkan ke speaker aktif. Kemudian dari speaker aktif ini bagian belakangnya ada audio out yang saya hubungkan ke input dari amplifier mobilnya. Baru kemudian untuk mengaktifkan bagian rear speakernya, out dari ampli mobil ini saya hubungkan ke in yang di sebelahnya ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini modul untuk front speaker, yang ini untuk rear speaker. Untuk mengaktifkan rear speaker ini kita harus menghubungkan out ke in ini dengan kabel RCA seperti ini ya teman-teman. Baru kemudian ini ke speaker middle, 2 buah middle ya, middle yang ada tweeternya juga, saya hubungkan ke front speaker. Kemudian subwoofer 12 in-nya saya hubungkan ke rear speaker dengan konfigurasi bridge seperti ini teman-teman. Nah, ini kabel yang saya kasih isolasi ini min speaker ya teman-teman. Bridge itu seperti ini. Nah, ini bridge. Jadi ambil 2 channel sekaligus, plus ke sini, minnya di sini, pojok sini. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Ini saya hidupkan dulu speaker aktifnya, baru saya hidupkan ampli mobilnya. Nah, udah nyala ya teman-teman. Sekarang kita konekkan dulu. Nah, udah konek ya ke gininya, apa namanya, ke soundcardnya, bluetoothnya. Sekarang kita putar musiknya. Nah,
Kita juga jadi bisa mengontrol volume, bass dan treble dari tone control speaker aktif ini teman-teman. Di bagian tone control ini juga bisa kita atur gainnya untuk membesarkan dan mengecilkannya. Nah, ini sudah di set full ya teman-teman. Jadi kita tinggal atur di sini, sama di sini juga bisa diatur. Oke deh teman-teman, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.